Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hadis ke-732 sampai hadis ke-734. An Urwata an Aisyata radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man amara ardo'a laysat li ahadi fahuwa ahaqqu biha qala Urwatu wa qadda bihi Umaru fi hilafatihi rawahul Bukhari. Dari Urwa dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun maka ia lebih berhak dengan tanah tersebut. Urwa berkata, Umar memberlakukan hukum itu pada masa khilafahnya. Riwayat Bukhari. Hadis ke-733 wa an Sa'id bin Zaidin radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ahya arda maitatan fahiya lahu rawahul salah satu wa hasanahu Tirmizi wa qala ruwiya mursalan wa huwa kama qala wahtulifa fi sahabihi fakila Zabirun wakila Aisyatu wakila Abdullah bin Amri warrajihu awwalu. Dari Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menghidupkan tanah mati maka tanah itu miliknya. Riwayat Imam 3, hadis hasan menurut Tirmizi, dan ia berkata hadis itu diriwayatkan dengan mursal dan ada perselisihan tentang sahabatnya. Ada yang mengatakan sahabatnya ialah Jabir, ada yang mengatakan Aisyah, dan ada yang mengatakan Umar. Yang paling kuat ialah yang pertama. Penjelasannya, hadis ke-1 dan kedua ini masih berkaitan. Maksud dari kedua hadis ini menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian, siapapun boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa syara mendorong untuk menghidupkan lahan mati karena manusia sangat membutuhkan hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya. Hadis ini juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadi lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Hadis ke-734, wa an ibni Abbasin anna asobna jasa mata radhiyallahu anhu ahbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la hima illallah wa li rasulihi. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Al-Sab Ibnu Jatsama Al-Laisi memberitahukan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada pembatasan tanah kecuali milik Allah dan Rasulnya. Riwayat Bukhari. Penjelasan hadis ketiga ini, hak membatas tanah untuk keperluan onta-onta zakat, kambing-kambingnya, dan lain-lainnya tidak ada melainkan bagi Allah dan Rasulnya, dan setelah itu tentulah hak itu berpindah kepada khalifahnya, yakni tidak boleh diambil tanah untuk keperluan itu melainkan dengan izin khalifah, tidak dengan izin pegawai yang di bawah khalifah. Hadis ke-735. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Walahu min hadisi Abi Sa'id misluhu wa huwa fil Muwatta'i mursalun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan membuat kesusahan dan jangan membalasnya. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam riwayatnya yang lain ada hadis serupa dari Abu Sa'id. Dalam kitab Al-Muwatta hadis itu mursal. Pesan dari hadis ini adalah untuk menghindari membuat kesusahan atau kesulitan bagi orang lain, dan juga untuk tidak membalas kesulitan yang mungkin kita alami dengan cara yang sama. Ini mengajarkan prinsip kesabaran, toleransi, dan sikap baik terhadap sesama. Hadis ini juga mengajarkan pentingnya menghindari membalas kejahatan dengan kejahatan dan sebaliknya, untuk menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Hadis ke-736.
Wa an Samurata bin Jundubi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahato haiton wala ardi fahiyalahu. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnul Jarud. Dari Ibnu Samurah Ibnu Jundab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membatasi suatu tanah, maka ia menjadi miliknya. Riwayat Abu Dawud, hadis ini sahih menurut Ibnu Jarud. Hadis ini mengandung pesan bahwa jika seseorang membatasi atau memasang pagar di sebidang tanah, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Ini mencerminkan prinsip dalam Islam tentang hak milik atas tanah yang diperoleh melalui tindakan nyata seperti pemagaran. Namun penting untuk diingat bahwa konsep kepemilikan tanah dalam Islam juga memiliki batasan-batasan dan tanggung jawab sosial terkait tentang penggunaan dan pemeliharaan tanah. Hadis ini lebih menekankan pada prinsip bahwa tindakan nyata dapat mengukuhkan hak milik atas tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hadis ke-737 dan 738. Pertama, hadis ke-737. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Mughaffalin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafaro bi'ron falahu arba'una dhira'an atona lima syatiha. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin doifin. Artinya, dari Abdullah ibnu Mughaffal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menggali sebuah sumur, maka baginya 40 hasta untuk minum ternaknya. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah. Penjelasannya, jika seorang gali satu perigi atau telaga di tanah yang tidak dipunyai oleh siapa-siapa, maka ia berhak memakai sejauh 40 hasta sekeliling sumur itu. Yang kedua, hadis ke-738, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Alqamah bin Wa'ilin an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardon bihadramauta. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa sahahahu Ibnu Hibban. Artinya, dari Alqamah ibnu Wa'il dari ayahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya sepetak tanah di Hadramaut. Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Penjelasannya, tanah yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dimiliki oleh siapa-siapa, buat selama-lamanya atau masa yang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan hadis nomor 739. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aqta'a Zubairah khudra farasihi fa ajra al-farasa hatta qama summa rama sautahu faqala atuhu haitsu balagos sautu. Rawahul Abu Dawud wa fihi du'fu. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi tanah kepada Zubair sejauh lari kudanya, maka ia melarikan kudanya hingga berhenti. Kemudian ia melempar cemetinya. Lalu beliau bersabda, berikan padanya sejauh lemparan cemetinya. Riwayat Abu Dawud, dan di dalamnya ada kelemahan. Penjelasannya adalah ini menceritakan tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memberikan tanah kepada Zubair. Tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun, tetapi Rasulullah memberikan tanah itu kepada Zubair dan diukur dengan cara melarikan kudanya hingga berhenti. Nah, lalu beliau pun melempar cemetinya bukan sejauh mungkin. Ya, jadi Rasulullah itu memberikan tanah itu dengan mengukurnya dengan cara melarikan kudanya sampai kudanya berhenti dan melempar cemetinya. Ya, jadi tanah itu diberikan sejauh kudanya lari dan juga lemparan cemetinya. Lalu selanjutnya
Hadis yang ke-740. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an rajulin min as-sahabati radhiyallahu anhu qala ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasami tuhu yaqulu annasu syuraka'u fi salasi fi al kalau wal ma'i wan nari rawahul Ahmadu wa Abu Dawuda wa rijaluhu thiqatu. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, aku berperang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan aku mendengar beliau bersabda, orang-orang bersekutu dalam 3 hal, yaitu rerumputan, air dan api. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Para perawinya dapat dipercaya. Penjelasannya, hadis ini menyampaikan pesan bahwa manusia bersama-sama dalam 3 hal yang penting, yaitu rumputan atau bisa disebut makanan ternak, air, dan api. Ini mengingatkan kita bahwa akan pentingnya sumber daya alam yang esensial untuk kelangsungan hidup. Pesan dalam hadis ini adalah agar manusia bersatu dan berbagi sumber daya ini dengan bijak untuk menjaga keseimbangan dan mencegah konflik. Mengingat pentingnya kerjasama dalam memanfaatkan sumber daya alam, hadis ini mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dalam berbagi dalam masyarakat. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.